warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ika. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Bekal dibawa sudah basi. Ini podcast seru sekali. Apalagi kalau bukan taksi. Talk with Advokasi. Bersama saya Sukmana Fiasya Fitri, program studi S1 Matematika angkatan 2021. Dan saya Yusfima Noza Putri, prodi S1 Matematika angkatan 2021 FMIPA Universitas Riau. Di Taksi Episode pertama. Nah, di episode pertama ini kita kedatangan tamu spesial nih. Wah, siapa nih yang tidak tahu dengan Kanda kita yang satu ini? Beliau adalah Kemensospol BEM Universitas Riau. Keren banget kan? Ya pasti keren banget dong. Nah, Kanda, boleh disapa dulu para sobat Ika kita yang menonton. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Ika dimanapun berada. Pada sore hari ini masih bersama saya Khairul Basar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau 2018. Saat ini diamanahkan sebagai Menteri Sosial dan Politik BEM Universitas Riau. Semoga Sobat Ika yang ada di rumah ataupun dimanapun tetap dalam kondisi sehat ya. Dan jangan lupa memakai masker sebagai bentuk kepedulian kita di masa COVID dan Omikron ini. Bagaimana kabar Kanda hari ini? Alhamdulillah, abang baik. Oke, kalau boleh tahu nih Kanda, apa ya kesibukannya akhir-akhir ini? Baik, akhir ini terakhir tanggal 19-20 itu kami ada kegiatan Calamity Rescue, latihan kebencanaan yang itu memang terbuka untuk seluruh mahasiswa di Universitas Riau. Sampai tanggal 20, tanggal 21 kemarin, baru kita selesai mengadakan salah satu tahapan advokasi, yaitu audiensi bersama dengan Bapak Gubernur Riau, Wakil Gubernur Riau, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, juga bersama seluruh kepala dinas yang ada di Provinsi Riau. Hari ini tanggal 23 semalam, tepatnya itu kita baru selesai pembukaan training organisasi 3 yang kita laksanakan. Itu pembukaannya di gedung lantai 4 Rektorat Universitas Riau, kemudian pelaksanaan kegiatannya itu di Arhanud Jalan Soekarno-Hatta. Luar biasa ya Kanda. Untuk teman-teman Sobat Ika, mungkin ada yang belum tahu tentang tema kali ini, bisa dilihat di bawah video kali ini ada judulnya, yaitu apa kabar Riau hari ini. Nah, menurut Kanda nih, bagaimana ya kondisi Riau di masa sekarang? Baik, teman-teman semua dan Sobat Ika dimanapun berada, pada hari ini memang kalau menurut saya pribadi, berdasarkan perspektif saya, apa kabar Riau hari ini? Maka di 3 tahun masa kepemimpinan Bapak Gubernur Riau di bawah pimpinan Bapak Samsur dan Edi, tentu ada memang beberapa hal yang sudah mereka kerjakan. Namun menurut saya pribadi masih banyak problematika ataupun polemik yang perlu kita perbaiki ke depannya. Karena pada hari ini setelah kami lihat bagaimana kondisi pendidikan di Provinsi Riau yang masih butuh wadah, yang masih butuh perbaikan yang lebih baik ke arah yang tentunya ini akan melahirkan sebuah kebermanfaatan untuk masyarakat Riau. Kemudian bagaimana keadaan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat Riau. Kemudian selanjutnya bagaimana perkembangan dari tingkat fasilitas kesehatan yang berada di Provinsi Riau. Kemudian selanjutnya itu ada infrastruktur yang berada di Provinsi Riau yang tentunya perlu untuk kita perbaiki di masa yang akan datang. Kalau kita berbicara apa kabar Riau hari ini, tentu Riau hari ini masih membutuhkan dan perlu perbaikan di 2 tahun masa kepemimpinan Bapak Samsur Edi yang akan datang. Menurut Kanda nih, bagaimana solusi atas permasalahan pada kali ini? Oke, baik. Saya itu teringat dengan kata-kata yang pernah disampaikan oleh seorang B.J. Habibie. Beliau sampaikan, kita kan pernah baca nih bahwa sini kita ada tahu faktanya hari ini yang terjadi apa, kemudian permasalahannya apa, dan terakhirnya itu adalah sebuah solusi. Solusi yang pertama hari ini adalah bagaimana upaya pemerintah Provinsi Riau untuk bisa menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian salah satu yang menjadi poin dasar itu adalah bagaimana fasilitas pendidikan yang berada di Provinsi Riau, baik itu di tingkat SMA maupun di tingkat SMK, bahkan di tingkat mahasiswa, tentu perlu ada perbaikan, perlu ada support, perlu ada edukasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Hari ini memang tidak bisa kita pungkiri bahwa pemerintah Provinsi Riau juga sudah menyediakan sarana dan juga prasarana seadanya, kemudian juga ada juga beberapa hal bantuan beasiswa dan lain sebagainya. Namun yang ingin kita tekankan adalah bagaimana pemaksimalan dari pemerataan infrastruktur tersebut, kemudian memberikan edukasi, sosialisasi, serta juga
tentu program-program beasiswa yang dapat menunjang prestasi dari mahasiswa dan juga hal-hal yang menjadi fasilitator sebagai bentuk wadah mahasiswa ini berkembang perlu juga untuk disediakan agar masyarakat Riau hari ini bisa merasakan bagaimana nilai-nilai keadilan di Provinsi Riau ini, bagaimana kedepannya prestasi rakyat Riau, prestasi masyarakat Riau itu bisa terus meningkat dan bisa terus terupdate dengan berbagai macam cabang ya, dengan berbagai macam perlombaan yang ada, kemudian hal-hal yang mungkin nanti kedepannya itu akan menghasilkan kelebihan ataupun kebaikan-kebaikan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat Riau. Kalau itu kan dari segi pemerintah ya Kak. Sekarang dari segi mahasiswa, karena mahasiswa itu kan agen perubahan. Menurut Anda apa tuh yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam menyikapi persoalan sekarang? Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa hari ini minimnya literasi dari mahasiswa. Nah, tentu untuk menunjang sebuah pendidikan di kalangan mahasiswa maupun siswa tingkat sekolah SMA ataupun SMK, maka kita perlu mengedukasi, kita perlu untuk menunjang literasi tentang pendidikan. Bagaimana semangat membaca dari mahasiswa, semangat membaca dari siswa ini perlu untuk kita tingkatkan. Nah, kalau kita lihat hari ini mungkin di bawah 50% semangat baca dari para mahasiswa ataupun para siswa hari ini. Justru kalau teman-teman lihat terakhir itu saya berdiskusi juga di salah satu podcast yang ada di Provinsi Riau, ternyata minimnya literasi mahasiswa ataupun siswa pada hari ini membuat kita itu seakan-akan tidak mengetahui apa yang sudah seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan, apa yang sudah menjadi sebuah aturan dan apa yang tidak menjadi sebuah aturan. Jadi hari ini yang pertama kita perlu meningkatkan semangat baca dari para mahasiswa. Yang kedua, kita harus bisa menggunakan alat-alat elektronik yang kita gunakan itu ke hal-hal yang lebih positif, tidak memanajemen waktu kita itu dengan baik. Nah, teman-teman, hari ini kalau yang saya lihat adalah mahasiswa hari ini rata-rata itu banyak yang pagi mereka kuliah sampai siang, kemudian siang sampai sore itu nanti ketika mereka pulang ke kontrakan ataupun kos-kosannya masing-masing, mereka akan disibukkan dengan bermain gadget dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini nih yang perlu kita perbaiki, dan gimana caranya ketika kita pulang dari kuliah itu kita tidak galau dengan kita nggak suntuk, dengan kita membaca literasi, ataupun kita yuk deh aja teman-teman kita yang lain, yuk kita ke perpustakaan dulu, kita baca buku dulu. Minimal kalau saya itu inginnya seminimal mungkin dalam 1 minggu itu kita sudah bisa menyelesaikan 1 buku. Nah, buku apapun itu silakan teman-teman baca, baik buku yang berkaitan dengan perkuliahan maupun buku-buku yang berkaitan di luar perkuliahan, itu silakan teman-teman baca dan silakan teman-teman pilih. Tapi setidaknya ini menjadi tambahan wawasan lah untuk teman-teman kita di kalangan mahasiswa. Seperti referensi seperti ini. Iya, referensi ya tergantung kan. Jadi misalnya kalau di bidang ini Himaska nih sekarang, misalnya mau baca buku tentang matematika ya silakan. Tapi mana tahu udah dari pagi sampai siang kan, dua hari pagi sampai siang ini kan belajar tentang matematika, siangnya boleh deh kami baca cerpen ya silakan. Itu kan tergantung teman-teman. Tapi setidaknya teman-teman itu ada baca buku. Karena kan buku itu walaupun cerpen sekalipun juga ada positifnya kan, nilai positif di dalamnya gitu kan. Ada hikmah yang dapat kita ambil. Silakan teman-teman baca dan menjadikan sebagai tambahan wawasan teman-teman. Seperti yang baru-baru ini kan ya, minyak goreng langka, BBM, banyak yang ngantri nih di SPBU. Menurut Anda, gubernur kita sudah melakukan perannya dengan sebaik-baiknya. Dua permasalahan, sebuah isu kerakyatan sebetulnya hari ini yang menjadi keresahan di masyarakat. Yang pertama terkait minyak goreng. Sebetulnya minyak goreng itu sudah banyak beredar di pasaran, namun harganya yang hari ini sedang melambung tinggi. Kalau kemarin itu kan ada kelangkaan minyak goreng dan juga harganya meningkat. Sedangkan hari ini minyak goreng di pasaran itu sudah banyak beredar, tapi harganya berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan masih sekitaran per kilo itu ada 25.000 atau 28.000 ya, satu kiloan. Nah, ini kan memberatkan sampai 2 kali lipat nih dari harga sebelumnya. Nah, sebelumnya 14.000, sekarang ada yang 28.000 kan per kilonya. Kan kalau yang per 2 kilonya itu 48.000 sekarang gitu kan. Nah, ini tentu menjadi permasalahan di tengah masyarakat. Yang kedua itu terkait BBM. Sekarang kemarin saya juga sudah berdiskusi perihal BBM ini. Sebetulnya BBM itu banyak diproduksi. Tapi hari ini kita pemerintah itu sedang mencari di mana sih titik tersumbatnya. Nah, di mana titik tersumbatnya sehingga memang permasalahan ini bisa diselesaikan. Sekarang ini seakan-akan kalau ibaratkan air yang mengalir, sekarang itu sedang ada penyumbat.
di tengah-tengah itu sehingga yang dihasilkan itu tidak maksimal. Tidak maksimal, dan akhirnya ini kemana sekarang perginya? Minyak itu banyak diproduksi, kita sebagai negeri yang kaya minyak, tapi minyak justru kaya di daerah kita kan. Nah, kalau untuk upaya gubernur sudah cukup beberapa hal sebetulnya sudah beliau kerjakan. Yang pertama salah satunya itu beliau memanggil beberapa ataupun pengusaha yang berada di provinsi Riau terkait minyak goreng. Beliau panggil, sudah sampaikan bahwa silakan jangan sampai masyarakat Riau hari ini mengalami kelangkaan minyak goreng. Nah, itu sudah dilaksanakan. Tapi memang faktanya ketika ini terjadi, nah masyarakat Riau pun juga bergejolak kan dengan adanya permasalahan seperti ini. Dan akhirnya tentu pemerintahan Provinsi Riau perlu lagi memaksimalkan. Kalau dari saya pribadi, saya masih memberikan nilainya 50-50 gitu. Ya, artinya pekerjaan pemerintah Provinsi Riau hari ini masih 50% untuk memaksimalkan kelangkaan minyak ini. Masih ada tanggung jawabnya nih, 50% lagi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Termasuk BBM juga demikian, silakan usut tuntas para, menurut saya bahasanya di dalam gerakan itu ya, para mafia ini kan, para mafia korporasi ya, silakan nanti diselesaikan permasalahan ini agar kita itu tidak dikalahkan oleh mafia korporasi ataupun oligarki yang saat ini sedang beredar di negeri demokrasi kita. Saya juga pernah dengar nih ada seperti konspirasi itu di Pertamax sama Pertalite gitu, Pertamax dinaikkan agar Pertalite kan banyak nih, agar langka gitu, supaya Pertamax banyak yang beli dan mahal gitu kan. 2022 awal itu keluar peraturan presiden bahwa disampaikan bensin Pertalite dan Pertamax kembali diedarkan gitu ya, diedarkan. Namun faktanya di lapangan bensin itu sekarang tidak ada, khususnya itu di wilayah Riau. Di sini sekarang tidak ada. Sementara yang ada itu adalah Pertalite dan juga Pertamax, dan harganya itu jauh melambung tinggi, khususnya itu untuk Pertamax. Bahkan Pertamax itu hampir 5.000 ya. Sekarang 15.000 kan? Sebelum itu 10.000 ya. 10.000 sekarang udah 15.000. Nah, itu sudah hampir 5.000-an. Untuk Pertalite sekitar 600-an ya naiknya. 600 apa 800 gitu kan. Naiknya harga Pertalite. Nah, sebetulnya ada atau tidak konspirasi ini gitu ya. Kita tidak bisa, sebetulnya kalau menurut saya ini sudah menjadi sebuah rahasia umum. Tapi membuktikannya itu yang sulit gitu ya. Maka kita juga perlu, lagi-lagi saya sampaikan, kita perlu mengedukasi kepada masyarakat hari ini bahwa sadar atau tidak, hari ini kita sudah berada dalam sebuah dalam sebuah konspirasi itu gitu kan. Sehingga ya mau tidak mau sebagai rakyat ya kita berusaha untuk menikmati itu. Susah tidak susah, itulah yang hari ini yang dirasakan masyarakat. Keresahan, jeritan, tangisan dan sebagainya yang merasakan itulah yang hari ini perlu untuk kita jawab sebetulnya. Apa peran pemerintah Provinsi Riau untuk bisa menghasilkan kebaikan di sini, untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Lagi-lagi, kenapa kami mengkritisi pemerintah Provinsi Riau? Karena belum maksimalnya kinerja itu. Sehingga lagi-lagi masyarakat Riau merasakan kepedihan ini, merasakan kesedihan ini. Apalagi nih sebentar lagi kita akan mau memasuki bulan Ramadan. Nah, kita mau masuk Ramadan, minyak langka, harga mahal, BBM sulit. Pasti bahan pokok juga bahan pokok juga susah. Semalam juga saya bertemu dengan salah satu supir yang bawa bis Unri. Nah, sampaikan, besok nih kayaknya nggak bisa nih jemput mahasiswa di Unri. Kan biasanya yang naik bus itu kan gratis kan. Yang naik bus Unri itu gratis. Jadi buat mahasiswa Unri gitu kan, silakan yang mau naik bus dari depan di dalam Unri itu gratis, nggak ada bayar, jangan khawatir gitu kan, nggak bayar. Tapi itu tadi supir itu beliau ngeluh kan, bahkan beliau sampaikan, besok nggak bisa nih jemput mahasiswa karena nggak ada minyak, atau gitu kan, nggak ada solar untuk buat ngisi busnya gitu kan. Ya itu kan menjadi keprihatinan sebetulnya. Nah, artinya ini adalah satu bentuk keresahan masyarakat nih yang harus dijawab oleh pemerintah Provinsi Riau agar transportasi, agar aktivitas lah masyarakat itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya seperti semula. Oke, tadi kan masalah minyak nih Kanda. Selanjutnya kita masuk ke infrastruktur nih. Baik Kanda ataupun kita kan, kalau kadang kan orang nanya, orang mana Riau? Oh, Riau itu terkenal dengan jalannya yang jelek gitu kan. Nah, menurut Kanda gimana nih tentang infrastruktur di Riau sekarang? Karena kita tahu juga tanggapan dari gubernur juga belum ada pergerakan. Baik, berbicara tentang infrastruktur Riau, tentu ada beberapa hal yang menjadi sorotan kita bersama. Yang pertama terkait jalan,
jembatan, kemudian tempat-tempat umum yang menuju ke tempat-tempat strategis. Nah, teman-teman, hari ini memang ini jadi permasalahan nih. Kenapa kemarin itu lagi-lagi kami mengadakan tuntutan terkait infrastruktur Riau ini, karena contoh nih untuk masyarakat yang berada mungkin dari daerah Inhil, Inhu, kemudian juga Meranti, Rohil, dan juga di daerah saya itu ada Rohul kan. Mulai ini beberapa kabupaten kota ini perlu perhatian yang lebih untuk bisa mendesak infrastruktur tersebut. Ternyata teman-teman di daerah pesisir ataupun daerah-daerah pedesaan di Riau ini masih banyak yang belum mendapatkan akses yang seharusnya mereka dapatkan. Contoh jalan aspal yang layak. Nah, ketika saya itu berangkat ke daerah Kampung 40 namanya, walaupun memang dalam keadaan sengketa kan sekarang. Jadi akses jalan ke sana itu ternyata sangat buruk sekali, bahkan lumpurnya itu hampir sampai lutut teman-teman. Nah, itu betul-betul kalau kita bawa motor itu nggak bisa sendiri, karena harus ngangkat motor gitu kan. Jadi minimal itu berdua ataupun bertiga untuk ngangkat satu motor aja. Dan itu bukan pendek jalannya teman-teman. Mungkin kalau yang jalan rusak itu ada sekitaran 4-5 km. Kita harus melewati jalan yang seperti itu. Ya begitulah ininya kan, permasalahan yang terjadi di sana. Kemudian juga berbicara tentang jembatan di daerah saya juga itu. Jadi ketika curah hujan itu tinggi, maka teman-teman yang sekolah itu mereka jadinya libur. Karena ketika curah hujan tinggi itu kan nanti air sungai itu kan meningkat kan, meluap. Nah, mereka itu tidak bisa lewat karena nggak ada jembatan. Karena biasa itu mereka berangkatnya itu menggunakan perahu. Berarti mereka tuh sekolahnya tuh sesuai dengan kondisi jadinya. Sesuai dengan kondisi jadinya. Nah, sedikit saja curah hujan itu meningkat, airnya meluap ke atas, nah mereka juga nggak bisa sekolah. Jadi mereka bisa mereka sekolah, tapi mereka harus mutar dulu 1 jam perjalanan baru sampai ke sekolahnya. Yang harusnya cuma sekitaran 10 menit, mereka harus mutar dulu sampai 1 jam perjalanan. Nah, jadi begitu. Itu pun kalau pakai motor kan, kalau yang jalan kaki atau yang pakai sepeda ya mereka lebih mending libur gitu ya. 2-3 hari mereka harus libur sekolah karena hal-hal yang demikian. Termasuk juga saya kemarin berkunjung ke daerah Meranti, ada beberapa kecamatan yang di sana juga sangat memprihatinkan sekali. Ternyata di sana itu masih banyak desa-desa yang masih belum diaspal, masih belum mendapatkan akses listrik di sana ya. Jadi masih banyak sebetulnya PR dari pemerintah Provinsi Riau untuk infrastruktur Riau. Kalau kita katakan satu persatu, sebetulnya kami dari Bapemda itu ada kajiannya, ada daerah ini, daerah itu dan sebagainya kan. Tapi kalau kita paparkan terlalu banyak, ini kan berbagai macam tempat yang ada lah untuk infrastruktur Riau dan masih sangat perlu pemaksimalan lah untuk kinerja pemerintah Provinsi Riau nih terkait infrastruktur. Kanda nih, kan Kanda ikut audiensi kemarin di kantor gubernur. Nah, menurut Kanda bagaimana audiensi pas di sana? Oke. Kami hari Senin waktu itu tanggal 21 ya, kita melaksanakan audiensi bersama Bapak Gubernur Riau, Wakil Gubernur Riau, Sekretaris Daerah Provinsi Riau bersama seluruh kepala dinas yang hadir. Kami hadir ada 30 orang perwakilan dari masing-masing fakultas, kemudian juga ada dari DPR Unri, juga ada dari BEM Unri gitu ya. Di sana kami hadir. Pertama itu memang diawali dengan pemaparan kinerja dari Bapak Gubernur Riau. Setelah itu kami sampaikan, kami rasa cukup Pak untuk pemaparannya, karena kita disediakan audiensi nih. Pemaparannya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Langsung saya yang memimpin. Nah, dari masing-masing gubernur yang hadir pada waktu itu, mereka mempertanyakan sesuai dengan kepakaran mereka masing-masing. Contoh, gubernur FMIPA itu mereka bertanya tentang lingkungan, ya, kemudian juga tentang yang paling spesifik itu adalah tentang lingkungan yang beliau tanyakan. Kemudian untuk FK mereka bertanya tentang pendidikan, Gubernur FEB mereka bertanya tentang ekonomi Riau, ya, kemudian Gubernur Fakultas Hukum itu bertanya tentang aturan-aturan yang ada, pelayanan publik dan sebagainya. Begitu juga dengan gubernur-gubernur yang lain yang hadir pada saat itu, termasuk juga Gubernur Papua yang bertanya tentang permasalahan agraria yang hari ini sedang terjadi dan sedang viral ya, permasalahan agraria ataupun permasalahan pertanahan hari ini. Nah, setelah itu bertanya jawab dan sebagainya, akhirnya dijawab sama Pak Gubernur. Ada hal-hal yang dijawab dengan kepala dinasnya juga, kemudian ada juga yang beliau jawab. Namun memang pada akhir itu
dari sekretaris kementerian saya, segmen saya menegaskan beberapa hal yang menjadi poin-poin dasar yang akan menjadi tugas nih dari Bapak Gubernur Riau. Nah, setelah itu selesai, terakhir itu penyampaian tuntutan dari Presiden Mahasiswa kan, sekaligus itu penyerahan minyak goreng yang sudah kami tulis itu 48.000 harganya. 2 liter. 2 liter harganya segitu sudah kami berikan, dan memang dari Pak Gubernur Riau sampaikan ya ini sudah tidak usah diberikan kepada kami. Ini sudah kami terima, tapi tak usah diberikan kepada kami, tapi silakan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Beliau sampaikan seperti itu gitu ya. Dan juga kami juga menyerahkan jam waker, dan ini memang kami sengaja atur itu di pukul 2 yang mengingatkan bahwa tinggal 2 tahun lagi nih masa kepemimpinan Bapak Samsuar Edy gitu kan. Jangan lupa Pak, dan itu setiap pukul 2 itu dia akan berdering. Setiap pukul 2 dia akan berdering mengingatkan setiap hari itu Bapak Gubernur Riau harus bekerja gitu ya, harus bekerja untuk masyarakat Riau. Setiap pukul 2 dalam 24 jam sekali. Nah, ini sudah terhitung 3 hari kan sampai hari ini. Nah, setelah kita pelaksanaan audiensi, kita itu ada pemberian waktu 7 hari untuk menuai lah melaksanakan perkembangan untuk menyelesaikan permasalahan minyak goreng dan juga BBM. Untuk selanjutnya setelah audiensi mungkin ada kegiatan lain. Jika memang audiensi kita tidak diindahkan dengan sebaik-baiknya, tentu akan ada sebuah gerakan ya, akan ada sebuah gerakan baru yang harus ya, kalau memang kita datang baik-baik nih ya sama orang tua kita, bukan sama orang tua ya, sama orang tua kita lah ya, anggap orang tua kita datang baik-baik atas dasar mereka itu hari ini sedang mendapatkan sebuah tanggung jawab ya, tentu kita ingatkan baik-baik. Namun memang kalau dari pemimpin kita ini tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, ya kita perlu memberikan sebuah tekanan kan, pressure yang lebih agar kebijakan ini bisa dirubah. Maka dalam tahapan advokasi itu kan ada tahapan terakhir yang namanya itu adalah aksi. Aksi ataupun demonstrasi untuk menghasilkan sebuah perubahan kebijakan publik yang lebih cepat dan lebih baik. Akan aksi nanti kemudian yang ada akan jika aksi. tidak audiensi tidak diterima dengan baik. Jika tuntutan dalam audiensi tersebut tidak diindahkan. Oke, sekarang gimana nih tanggapan Kanda kalau 2 tahun ke depannya itu gubernur dan wakil gubernur Riau ini pengen mencalonkan diri lagi nih, sedangkan program kerjanya banyak yang belum terlaksanakan dan juga persoalan seperti sekarang masih tetap berjalan. Oke. Menurut saya, kami sudah sampaikan juga di audiensi terakhir kemarin, Pak, silakan di 2 tahun terakhir ini Bapak fokus untuk menyelesaikan permasalahan dan visi misi Bapak di Provinsi Riau. Nah, terkait dia mau mencalon atau tidak nanti di pemilu 2024 itu adalah hak politik mereka, itu adalah hak demokrasi mereka gitu kan. Kalau mereka ingin mencalon, ya it's okay gitu kan. Tapi pertanyaannya, rakyat masih mau atau tidak memilih beliau? Kan itu ya. Kalau beliau mau mencalon, ya itu adalah hak politik mereka. Mereka dijamin kebebasannya, mereka diberikan haknya dalam demokrasi hari ini di Indonesia, selama mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat kriminal dan sebagainya, ya itu hak mereka untuk mencalon di tahun depan di 2 periode gitu sebagai pemimpin yang sudah pernah memimpin 5 tahun. Tentu mereka ingin mencoba lagi kan, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kepemimpinan beliau. Pun pertanyaannya adalah apakah masyarakat Riau masih mau memilih mereka dengan kapasitas dan kualitas kinerja mereka yang sekarang. Ini yang menjadi pertanyaan. Itu yang bisa menjawabnya adalah masyarakat itu sendiri kan. Ya, kalau dari saya, karena dalam tahapan pemilihan umum itu adalah azasnya lu berjurdil, ya masih saya simpan baik-baik gitu ya. Saya simpan baik-baik. Jadi teman-teman silakan teman-teman nilai sendiri, pilih sendiri apakah nanti masih mau memilih atau tidak. Itu adalah hak teman-teman. Siapapun yang menjadi pemimpin di masa yang akan datang, yang paling penting dan yang paling diutamakan adalah kepentingan dan juga kesejahteraan masyarakat ya. Mungkin aja nih ada masyarakat yang pula masalah begini nih Kanda. Nah, Kanda bagaimana mengatasi masyarakat ini? Baik, ada beberapa tempat, ada beberapa kelompok masyarakat yang memang masih saya katakan sedikit gaptek lah ya, gap teknologi, bahkan mereka tidak peduli nih dengan ya silakanlah. Kan dulu itu saya pernah dengar statement itu kan mau siapapun yang jadi gubernur ya kita tetap kehidupan tetap seperti ini gitu ya. Bahkan itu beredar sudah menjadi stigma di kalangan masyarakat. Memang untuk merubah sebuah stigma opini masyarakat yang seperti itu cukup sulit. Tentu kita perlu perlu usaha yang lebih maksimal
untuk bisa merubah stigma ini. Nah, caranya adalah bagaimana menyadarkan masyarakat ini. Kalau kami itu dulu di dalam salah satu pelatihan yang pernah saya ikuti, kami datangi tuh masyarakat itu rumah-rumah per rumah. Datangkan rumah per rumah, kami tanyakan, Pak, Bu, hari ini sudah 3 tahun nih masa kepemimpinan Bapak Samsuar, apa yang sudah Ibu rasakan? Dia bilang, saya nggak ada merasakan apa-apa gitu kan. Terus kami tanya lagi yang satu lagi, Bu, apa yang Ibu rasakan terkait kebijakan ini? Karena Ibu itu seorang pedagang, gimana Bu pendapatan Ibu? Kan? Akhirnya dia menjawab, sekarang tuh saya berkurang 50% gitu kan. Yang biasanya mungkin contohnya kami dapat 1 juta, sekarang itu tinggal 500.000. Jadi 50% itu hilang. Kemana hilangnya Bu? Saya pun nggak tahu gitu kan. Biasanya kemana gitu. Karena memang harga bahan pokok yang meningkat, kemudian juga apalagi di masa pandemi, ditambah lagi dengan sekarang ya memang walaupun masyarakat sudah tidak terlalu peduli lagi kan dengan keadaan yang seperti ini, dan alhamdulillahnya juga sudah menurun kan, sudah menurun tingkat COVID di Provinsi Riau dan juga di Indonesia. Akhirnya masyarakat hari ini sudah mulai bertransisi kembali untuk melaksanakan aktivitas seperti semulanya. Iya, kalau cara yang kita gunakan, silakan nanti teman-teman mahasiswa, ini tugas kita bersama juga untuk mengedukasi, mensosialisasikan kepada masyarakat agar memang mereka sadar bahwa kedepannya itu satu suara itu sangat-sangat berpengaruh gitu kan. Jadi kalau dalam sebuah tatanan demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu memang betul-betul dimaksimalkan dengan baik. Ya, agar memang yang kita pilih itu bukan berdasarkan mereka itu adalah orang yang kita kenal, orang yang dekat dengan kita, tapi memang yang kita pilih ini adalah orang-orang yang memiliki kompetensi, orang-orang yang akan memikirkan rakyat di 5 tahun yang akan datang, bukan orang-orang yang hanya berpikir pragmatis, bukan orang-orang yang hanya berpikir material, jabatan dan sebagainya, tapi adalah orang-orang yang bisa kita nilai 5 tahun ke depan. Mereka akan memikirkan rakyat, mereka akan melahirkan sebuah kebermanfaatan dan nilai-nilai kebaikan yang lebih baik yang saya akan. Mungkin cukup sekian ya obrolan kita pada kali ini kan. Siap. Ya, dan mungkin dari Kanda nih punya closing statement yang ingin disampaikan kepada teman-teman, silakan Kanda. Baik, Sobat Tika dimanapun berada, hari ini sebagai seorang mahasiswa, teman-teman adalah generasi perubahan, teman-teman adalah generasi sosial kontrol yang selalu menjadi penyeimbang di setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau khususnya. Nah, teman-teman, jangan pernah mati terhadap sebuah kritis, jangan pernah malu untuk menyampaikan pendapat teman-teman, karena masukan, saran, kritikan teman-teman sebagai seorang mahasiswa sangat dibutuhkan oleh pemerintah hari ini. Teman-teman adalah sebagai generasi yang masih memiliki idealisme serta masih memiliki integritas yang tinggi. Kalau kata Tan Malaka disampaikan, keistimewaan tertinggi yang dimiliki oleh mahasiswa itu adalah idealismenya. Maka teman-teman Sobat Tika dimanapun berada, silakan buktikan bahwa teman-teman adalah generasi-generasi terbaik yang akan melahirkan perubahan-perubahan peradaban yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Sebagai agen perubahan di Kanda, tentu saja kita harus bergerak untuk perubahan saat-saat seperti ini kan. Semoga teman-teman Sobat Tika dimanapun berada dapat mengambil hikmah di episode pertama kali ini dan mengikuti kami di episode selanjutnya. Ya, banyak sekali yang bisa kita dapat dari obrolan kita kali ini, mulai dari kebijakan yang harusnya diterapkan oleh pemerintah, terus dari infrastruktur tadi, juga adanya kelangkaan minyak goreng, semua itu adalah permasalahan di negeri kita ini, dan itu juga membutuhkan sebuah kepekaan dari masyarakat Riau tersendiri, terkhususnya kita sebagai mahasiswa, ya kan Kanda? Betul. Jadi kepada mahasiswa jangan remehkan adanya demo, karena orang yang melaksanakan demo itu mereka sedang memperjuangkan aspirasi kita sebagai masyarakat Riau semestinya. Ya, mungkin sudah kita akhiri sampai di sini saja obrolan kita kali ini Kanda. Kami sangat berterima kasih kepada Kanda karena sudah meluangkan waktunya dan berbagi tentang pendapatnya yang tentu sangat berguna ya, sangat luar biasa bagi kami. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman Sobat Tika yang telah menonton episode kali ini, dan mungkin Kanda juga terima kasih banyak. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman moderatornya yang luar biasa, dan dari teman-teman sahabat Himaska, dan juga dari teman-teman Sobat Tika. Jangan lupa nanti nonton di episode yang kedua. Iya. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.